peluang Haji Rhoma Irama menjadi presiden. Oke, teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, terkait dengan Bang Haji Rhoma Irama, Pak Yanto, seorang legend yang kita tahu adalah penyanyi dangdut legendaris. Kalau seandainya beliau mencalonkan kepala negara, bagaimana menurut Pak Yanto peluangnya gitu Pak Yanto? Saya pernah mengatakan kepada kawan-kawan dekat ya, yang dekat juga dengan Bang Haji, bahwa kalau saya jadi konsultannya Bang Haji, saya bisa memberi jaminan Bang Haji minimal menjadi wakil presiden. Itu sekitar waktu Pilpres 2019, Mas Yuki. Nah, tentu pernyataan saya minimal menjadi wakil presiden untuk 2024 itu perlu kita pikirkan lebih detail lagi karena situasinya mungkin sudah berbeda. Tapi secara fundamental, secara esensi, potensi Bang Haji untuk menjadi presiden atau wakil presiden itu sangat besar. Kenapa saya katakan itu? Karena Bang Haji sudah punya modal politik yang tidak bisa disanggah. Itu konkret. 40 tahun lebih belusukan, kemudian punya pendekatan-pendekatan yang sejuk, pendekatan batiniah yang luar biasa, dan hiburannya juga luar biasa. Saya rasa para pendukung Bang Haji bisa menjadi kekuatan menghantarkan beliau menjadi presiden atau wakil presiden. Nah, masalahnya tinggal bagaimana mengkombinasikan. Seperti yang kita bahas, bahwa dalam pentas nasional itu kita harus menghitung latar belakang Jawa itu seperti apa, latar belakang militernya harus seperti apa, persebaran dukungan politik terhadap Bang Haji itu ada di Jawa atau di luar Jawa itu seperti apa. Mapping seperti ini harus kita telaah secara serius untuk menghantarkan Bang Haji untuk memenangkan kandidasinya sebagai calon presiden maupun wakil presiden, Mas Yuki. Pak Yanto, kita lihat Pak, memang sah-sah saja Pak seorang Bang Haji Rhoma Irama untuk mencalonkan sebagai seorang presiden itu Pak. Menurut saya Pak, untuk seorang Rhoma Irama menjadi seorang presiden itu bukan hanya sekedar main gitar, sekedar nyanyi di panggung, kemudian ya mohon maaf berdakwah sana sini. Tapi kan kita lihat di Indonesia ini kan ada partai, kemudian ada pendukung-pendukung yang lain. Nah, menurut Bapak selaku konsultan politik seperti apa itu Pak? Ya, banyak orang ya yang tidak memahami Bang Haji atau menganggap rendah komunitas dangdut gitu ya, masyarakat bawah itu selalu mempertanyakan apa kapasitas Bang Haji apabila dia menjadi pemimpin nasional. Terus terang saja Mas Yuki, pemimpin nasional itu tidak serumit yang kita bayangkan, karena di situ dia akan dikawal oleh konstitusi, kemudian dia akan diawasi oleh anggota dewan, kemudian juga dia memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya. Bang Haji sudah berpuluh-puluh tahun mengelola Soneta Group. Itu nggak sederhana. Soneta Group itu bukan hanya terdiri dari 1, 2, 3 pemain musik, tapi dia merupakan sebuah tim. Orang kalau melihat Soneta itu seperti melihat panggung yang hanya itu-itu saja ya, maksudnya bisa dilihat sebatas tatapan mata kita di atas panggung, tapi di belakang itu semua itu termasuk pengelolaan manajemen yang rumit. Tidak mudah untuk mengelola tim seperti itu. Orang band yang biasa-biasa saja membutuhkan manajer, membutuhkan ini itu, apalagi band besar seperti Soneta Group, Mas Yuki. Nah, bagi saya persoalannya adalah bagaimana Bang Haji mau lebih cerdik ya, mau lebih berkompromi terhadap nilai-nilai yang selama ini dia yakini, prinsip-prinsipnya. Bang Haji jangan dianggap bahwa Bang Haji itu penyanyi dangdut, kemudian dia anggap bahwa dia akan lebih mudah dibeli atau lebih mudah untuk dirangkul, untuk diberi kompensasi ini itu. Tidak. Bang Haji tidak sesederhana itu. Saya beberapa kali berdialog dengan beliau, saya lihat Bang Haji memiliki prinsip yang luar biasa. Seorang Haji Rhoma Irama Pak, ketika akan mencalonkan menjadi presiden Pak, apakah beliau udah ada gerbong itu Pak dalam hal ini partai ataupun dalam hal ini untuk kepengurusan organisasi-organisasi yang lain Pak, sayap-sayap ataupun underbow gitu Pak? Menurut Bapak seperti apa gitu Pak? Bang Haji sudah berusaha membangun kekuatannya sendiri lewat Partai Idaman kemarin, Mas Yuki. Cuma sayang manajemennya lemah,
melihat prospek Bang Haji juga kurang tajam gitu. Padahal banyak pihak ya, pengusaha-pengusaha di daerah itu ingin melakukan sinergi dan ingin mendukung Bang Haji untuk ke level pimpinan nasional. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bang Haji tetap mau melakukan cara itu, mengembangkan partai apapun namanya, apakah idaman baru atau semangat idaman semacam itu. Tapi yang jelas Bang Haji harus melihat bahwa sebenarnya partai-partai politik ini tahu bagaimana menghitung kekuatan seorang public figure, seorang tokoh politik atau legenda atau apapun. Bang Haji masuk dalam barisan itu. Makanya hampir setiap pilpres Bang Haji adalah tokoh yang disambangi, yang diminta dukungannya. Padahal selama ini Bang Haji kan tidak memberikan dukungan yang sangat tegas bahwa dukung A, dukung B, dukung C, tidak secara tegas. Nah, saya pernah mengatakan kepada orang dekat Bang Haji bahwa kalau Bang Haji mengeluarkan statement yang kontroversial, itu tentu akan lumayan mengguncangkan politik nasional. Nah, ini yang harusnya bisa di-manage oleh orang-orangnya Bang Haji agar mereka bisa mendapat bargaining position yang lebih besar dalam mengambil porsi yang mengarah kepada kekuasaan di level kepemimpinan nasional ini, Mas Yuki. Pak Yanto, sekarang ini kan boleh dibilang era digital nih Pak, era milenial. Sedangkan untuk seorang legend dari Bang Haji Rhoma Irama itu kan boleh dibilang untuk usia yang uzur gitu Pak, sekitar 40 sampai dengan 60 ke atas. Sementara kan generasi kita ini untuk pecinta dangdut itu agak berkurang gitu Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana trik-trik seorang Bang Haji Rhoma Irama untuk mengambil suara di milenial ya Pak, kaum milenial? Bagi saya kalau untuk merebut suara milenial, kesulitan itu tidak hanya dialami oleh Bang Haji. Semua kandidat pilpres ini, termasuk pilkada-pilkada sekalipun, harus menyadari bahwa mereka nggak mudah merangkul kaum milenial. Ini persoalan semua, bukan persoalan Bang Haji. Bukan persoalan Bang Haji saja, tapi percayalah kalau misalnya Citra Indonesia mendampingi Bang Haji, itu bukan persoalan yang sangat serius bagaimana merangkul kaum milenial ini, Mas Yuki. Kaum milenial tetap akan terpesona dengan public figure, tapi bagaimana mendekatinya harus dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan karakter mereka. Walaupun dengan lagu dangdut gitu Pak? Lagu dangdut bisa kita kemas sangat eksotis dan bisa sangat kekinian, Mas Yuki. Itu bukan menjadi penghalang buat kita untuk dekat dengan kaum milenial. Kedepannya Pak, kalau seandainya Bang Haji Rhoma Irama ini Pak mencalonkan jadi pemimpin di negeri ini gitu Pak, kedepannya Pak boleh sedikit ada tips-tips Pak, kalau seandainya udah jadi gitu Pak, apa Pak langkah-langkah yang awal yang harus pertama dilakukan beliau Pak? Saya rasa yang paling penting di lingkungan dekat Bang Haji adalah mencari orang yang tepat sebagai konsultan beliau, konsultan politik, konsultan pencitraan, konsultan ekonomi dari banyak sisi. Bang Haji adalah orang yang paham itu dan beliau termasuk orang yang bagus dalam mendengarkan saran-saran orang. Cuma memilih orang yang tepat ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh Bang Haji. Karena bukan apa-apa kalau Bang Haji memilih konsultan yang lebih cenderung mementingkan kelompok-kelompok tertentu atau punya pandangan-pandangan yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, saya rasa tidak bagus juga buat Bang Haji. Yang pasti kita seluruh rakyat Indonesia mengetahui bahwa Bang Haji itu memiliki komitmen keislaman yang luar biasa. Nah, bagaimana menyeimbangkan komitmen ini sehingga seperti yang Mas Yuki bilang, Bang Haji bisa merangkul keberagaman, bisa lebih memperjuangkan kesejahteraan buat semua. Itu yang harusnya Bang Haji didampingi oleh orang yang memiliki pandangan dan komitmen semacam itu, Mas Yuki. Kalau kita lihat sendiri Pak, dari lirik lagu dari Bang Haji Rhoma Irama ada beberapa title yang sedikit boleh dibilang sangat membangun gitu Pak, generasi berjudi, kemudian untuk orang tua keramat, kemudian ada lagi lirik-lirik lagu itu menurut Pak Yanto sudah mewakili belum Pak untuk boleh dibilang sebagai apa namanya itu Pak, kampanye tipis-tipis gitu Pak? Iya, cuma kan masalahnya kan
buat sebagian orang juga menganggap bahwa Bang Haji ini tidak konsisten dengan syair-syair maupun lagu-lagu yang dia usung atau dakwah-dakwah yang dia usung, karena orang memang lebih cenderung ingin melihat sisi negatifnya Bang Haji. Misalnya ada isu-isu menikah lagi atau punya skandal apa ini itu, punya kecenderungan yang sangat militan atau semacam itu ya. Bagi saya itu adalah resiko seorang superstar, Mas Yuki, resiko seorang legenda. Mas Yuki mungkin kalau dirayu oleh beberapa orang atau dirayu oleh perempuan 1 atau 10 orang, Mas Yuki mungkin tergoda 1 atau 2 gitu ya. Tapi ini adalah kita melihat figur yang betul-betul dicintai, dihormati, dipuja oleh para penggemarnya, dan godaan itu demikian besar. Bang Haji juga manusia dan dia juga bisa salah, tapi bagaimanapun dibandingkan manusia normal pada umumnya, Bang Haji jauh lebih bisa menjaga komitmen dan karakteristik dia sebagai seorang superstar. Jadi tidak ada kekhawatiran seperti itu. Bang Haji pasti sudah teruji bertahun-tahun menghadapi situasi seperti ini, Mas Yuki. Pak Yanto, ada tips sedikit nggak Pak buat pemirsa Citra Indonesia Pak, terkait dengan kalau seandainya Bang Haji Rhoma Irama mencalonkan jadi pimpinan di Republik ini, apa nggak tips dari Bapak Pak? Seperti apa gitu Pak? Ya, saya sih hanya kepingin bangsa ini fair sama Bang Haji gitu loh. Bahwa bangsa ini sudah memandang yang tidak adil buat Bang Haji. Seolah-olah Bang Haji ini kampungan, Bang Haji ini tidak punya bobot intelektual sama sekali, atau hal-hal negatif semacam itu. Tapi seharusnya orang bisa melihat hal-hal positif dari Bang Haji, sehingga Bang Haji itu bisa kita anggap sebagai sebuah kekuatan bergening agar elit-elit yang lain itu bisa lebih tahu diri, lebih menghargai orang-orang seperti Bang Haji, bahwa Bang Haji Rhoma Irama itu adalah bagian dari representasi mayoritas bangsa ini gitu. Terima kasih Pak Yanto penjelasan tentang Bang Haji Rhoma Irama. Semoga beliau sehat selalu dan bisa terus berkarya di panggung politik Indonesia ini. Terima kasih Pak Yanto. Salam sehat selalu Pak Yanto. Salam sehat buat kita semua, Mas Yuki. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah betapa luar biasanya Bang Haji Rhoma Irama. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap kunjungi website kami di konsultanpolitik.com dan tetap like and share.